Di sini sebenarnya sudah dikondisikan dari pukul 7.30, namun sudah baru mulai kondusifnya sejak pukul 7.50 kurang lebih. Jadi insya Allah ini sudah standby dari tadi. Santri-santri sudah disiplin sebagaimana yang dijadwalkan. Alhamdulillah. Biasa kita syukuri apapun nikmat yang Allah berikan, baik itu bentuknya adalah kesenangan maupun kesulitan, baik itu sehat maupun sakit, lapang maupun sempit. Karena sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Dan sebagai manusia apabila kita mensyukurinya, insya Allah sebagaimana janji Allah, nikmatnya kita akan ditambah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita juga termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi dimulai dari hari Senin sampai insya Allah sampai masalah hari Rabu itu akan ada daurah pertengahan semester. Jadi kalau dari pesantren menamai kegiatan ini daurah pertengahan semester, di mana isinya nanti adalah seputar materi maupun juga penerapan tentang tema adab. Ya, bahkan tadinya memang rencananya tadinya ini disebutnya daurah adab gitu. Jadi hal-hal atau materi-materi yang nanti disampaikan itu goal akhirnya adalah tentang pembentukan atau perbaikan adab di Palembang, khususnya anak-anak santri sebagai santri dari kacamata santri. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri untuk sesi pertama. Pematerinya adalah Ustadz Dahlan sekaligus kepala pesantren kita, dan insya Allah beliau akan membawakan tema pertama ini terkait birrul walidain. Ada yang belum tahu? Apa ada yang belum tahu? Birrul walidain itu apa sih? Bakti pada kedua orang tua. Walidain kedua orang tua. Lalu seputar apa ini tema ini? Nah, ini cukup penting ya, bukan cukup penting, sangat penting. Kenapa? Karena di antara kita santri-santri di Al-Haq memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda, latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Dan dalam kesehariannya saya temukan nggak jarang ada di antara kita yang masih berbeda-beda cara pandangnya terkait bagaimana sih birrul walidain. Bisa jadi berbagai macam sebab. Kadang saya mencoba untuk menjadikan motivasi orang tua sebagai motivasi kalian supaya kalian bisa serius belajarnya, supaya bisa konsentrasi di pesantren, benar-benar amanah menjalankan apa yang dititipkan oleh orang tua. Tapi kenyataannya di lapangan tidak semua santri bisa menjadikan orang tua sebagai motivasi. Yang saya temukan beberapa tahun ini seperti itu. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena mungkin punya hubungan kurang akur dengan orang tuanya. Bisa jadi karena orang tuanya sudah tidak ada, sehingga memanifestasikan imajinasi berbakti pada orang tuanya agak berbeda dengan yang lainnya. Atau mungkin memang ada masalah dan sebagainya di keluarganya, sehingga kurang paham bagaimana cara penerapan birrul walidain dengan kondisi saya seperti ini. Dalam satu kesempatan saya pernah menghadiri kajian atau seminar yang diisi oleh Dr. Inom. Dr. Inom itu psikolog, ahli kelamin juga, gitu. Dokter memang fokusnya di bidang itu, psikologis, penyalahgunaan kelainan seksual segala macam, juga penyakit kelamin. Nah, beliau itu punya kenangan yang cukup membekas, sangat membekas. Nah, salah satu pertanyaan yang beliau waktu itu susah dan terjawabnya adalah
ketika berdoa Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di bagian sayangilah aku sebagaimana kedua orang tua aku menyayangi aku di waktu kecil. Sedangkan beliau nggak pernah yang namanya merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Dari kecil sudah melihat orang tuanya memukul ibunya, ayahnya memukul ibunya, memukul dia, kekerasan fisik bahkan cenderung upaya pembunuhan karena nyiram air keras, segala macam. Lantas dia bingung konsep berbakti pada orang tua yang harus saya lakukan seperti apa. Sampai akhirnya dia menemukan hidayah bahwa kemudian apapun yang telah orang tua saya lakukan itu urusan orang tua saya dan Allah. Tugas saya cukup memaafkan dan kemudian saya jangan seperti mereka. Karena jujur aja kata beliau untuk kemudian bisa meneladani segala macam nggak bisa. Nah ini juga hal-hal seperti itu Ustaz, ada di sekitar santri sebenarnya mungkin dengan kasus yang berbeda gitu ya, yang mungkin nggak sebegitu juga semengerikan itu juga. Cuman di antara santri masih ada saja yang kebingungan konsep birrul walidain, apalagi dengan menurut mereka, menurut santri sekalian, ada di antara yang mungkin kurang mendapatkan itu. Dan sebenarnya saya pribadi pun juga dulu sempat mengalami seperti saya sudah sering cerita ke teman-teman ya, terkait bagaimana berbakti dengan orang tua. Saya sendiri juga punya masalah tentang itu waktu usia SMP, SMA, sering berantem dengan orang tua segala macam. Nah ini mungkin bisa dijadikan kita pelajaran bareng-bareng, khususnya saya pribadi juga. Itu untuk pengantar materi ini, kemudian sepenuhnya akan saya berikan kepada Ustaz Dahlan untuk mengisi materi. Pada Ustaz Dahlan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Abnai wa banati at-talibah at-talibah. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah paling tidak sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semua, kepada antum semua, berupa usia yang panjang, kemudian dibagi dengan nikmat sehat dan juga sempat. Tentunya setelah nikmat yang paling bermakna bagi kehidupan kita, yakni nikmat iman dan Islam. Maka oleh karenanya kita sebagai Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwasanya sungguh teramat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari A sampai Z, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi. Maka sungguh sangat banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kalaupun kita ingin menghitungnya maka tidak akan pernah ada seorang pun yang sanggup di antara kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karenanya Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, karena kita tidak akan pernah sanggup. Tapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat beragam macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengimbangi itu semua dengan rasa syukur di dalam hati, dan tindakan serta sikap kita
Imam Al-Ghazali, syukur terhadap Allah bisa dibuktikan dengan 3 hal. Pertama, dengan hati kita yakin bahwa yang memberikan nikmat itu hanyalah Allah. Yang kedua, dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah dengan anggota badan kita dibuktikan dengan pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abnai wa banati yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa hari ini adalah hari pertama kajian daring, di mana materi pertama yang akan aku dapatkan adalah materi tentang tafsir. Kemudian di materi tafsir ini, materi atau tema yang akan saya sampaikan atau akan kita kaji bersama terkait dengan birrul walidain. Birrul walidain ini sebutan atau istilah yang sudah tidak asing lagi barangkali dalam kehidupan masyarakat dan juga di benak kita, dalam pengetahuan kita sebagai bagian dari putra dan putri ayah dan ibu kita. Antum semua ikhwan akhwat sebagai putra dan putri dari ibu dan ayah antum semua, sebutan birrul walidain sudah tidak asing lagi sebutannya. Tapi yang harus senantiasa kita renungkan, harus senantiasa kita evaluasi, bahkan kita pertanyakan pada diri kita lihat dalam keseharian kita adalah bukti dari birrul walidain antum semuanya ikhwan akhwat terhadap ayah dan ibu antum, terhadap ayah dan ibu kita semua. Karena birrul walidain atau berbuat baik terhadap orang tua merupakan perintah yang tidak akan pernah atau tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Dimanapun dan kapanpun kita diperintahkan untuk birrul walidain, dan memang itu bisa dilakukan tentunya sesuai dengan kondisi yang ada. Maka dalam ini pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema birrul walidain ini, saya ingin menekankan bahwasanya kata para ulama di antara kesempurnaan akhlak Islam adalah bahwasanya Islam menyuruh kepada kita selaku pemeluknya an-nuhsina ila man ahsana ilayna, bahwasanya kita harus berbuat baik atau ihsan terhadap orang yang berbuat baik atau ihsan kepada kita. Dan tentunya kita yakin bahwa orang yang paling banyak ihsannya kepada kita, orang yang paling banyak berbuat baiknya kepada kita di seluruh dunia bagi kita tentunya adalah kedua orang tua kita, kedua orang tua kita. Tidak ada kata mereka. Walaupun mungkin ada di mana misalnya sebagian orang tua menurut anaknya tidak berbuat baik, tidak memberikan contoh dan lain sebagainya, itu kasus saja, kasus sedikit. Sementara secara umum pasti orang tua yang paling banyak berbuat baik terhadap putra dan putri. Sehingga dalam kaidah dikatakan bahwasanya kita itu mengambil sebuah kesimpulan tidak berdasarkan pada kasus, tapi harus berdasarkan pada keumuman. Kata para ulama bahwasanya al-hukmu yubna al-ghalib wal-kathir wa la yubna al-qalil wal-nadir, bahwa hukum atau kesimpulan yang kita ambil itu harus berdasarkan pada keumuman, al-ghalibnya, bukan didasarkan pada kasus. Jadi bahwasanya kalau kita ingin berbuat baik terhadap orang tua, jangan melihat kasus yang mungkin pernah dirasakan atau mungkin pernah dilihat dari sebagian. Misal, ada juga dengan orang tua yang tidak baik terhadap anak. Ada juga orang tua yang memang seharusnya memberikan contoh, malah sebaliknya dia yang harus memberikan contoh misalnya. Itu adalah kasus. Tapi secara umum bahwasanya dalam ini yang namanya orang tua secara umum pasti mereka yang paling banyak berbuat baik, paling banyak jasanya terhadap putra dan putrinya. Maka karenanya putra dan putri kita semua sebagai bagian dari putra dan putri, dari ibu dan bapak kita semua, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kalaupun misalnya dalam ini ada anak yang terus memberikan sesuatu
sebab kebaikan dan jasa orang tua tidak akan pernah bisa dibayar oleh anak dengan cara apapun. Dulu ada salah seorang yang tawaf sambil menggendong ibunya, bahkan kemanapun ibunya pergi dia gendong, bukan hanya ketika tawaf saja. Kemudian setelah selesai dia bertanya kepada Rasulullah, kata dia, wahai Muhammad, sudahkah aku dengan menggendong ibuku saat aku tawaf? Aku sudahkah aku membayar dan menebus kebaikan ibuku? Maka Ibnu Umar menjawab bahwasanya satu perangan saja itu bisa melahirkanmu dengan cara apapun. Kamu tidak akan pernah sanggup untuk mengembalikan kebaikan dan jasa itu. Kamu tidak akan pernah sanggup membayar kebaikan orang lain. Bahkan kalau istilah kita mungkin sampai ketika penghabisan pun kamu tidak akan pernah sanggup membayar kebaikan ibu bapak. Nah, maka oleh karenanya, ya, poinnya bagi kita, bagi aku semua, sebagai putra dan putri dari ayah dan ibu kita, dari ayah dan ibu antum semuanya, jangan pernah terbersih di benak kita, di benak antum untuk tidak berbuat baik terhadap orang tua dengan alasan apapun. Berbuat baik terhadap orang tua itu adalah kewajiban kita. Jangan pernah ditolak, laksanakan sebisa kita, semampu kita. Jangan pernah melihat pribadi dari orang tua kita. Itu urusan mereka. Kalau kita bisa dan mampu sanggup untuk memperbaiki, alhamdulillah. Kalau tidak, fokus saja kepada kewajiban kita sebagai putra dan putri, anak dari ayah dan ibu kita, berbuat baik kepada mereka. Jangan pernah terkurangi kebaikan kita kepada mereka dengan alasan apapun. Khawarat abnai wa nani rahimakumullah. Dalam kesempatan ini terkait dengan tema atau materi birrul walidain. Kalau mau dibuka ayatnya silakan. Saya akan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23. Maaf saya buka. Surah Al-Isra ayat 23. Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian tafsir yang saya pakai dan jadikan rujukan tafsir Al-Qurtubi. Tafsirnya suratnya surah Al-Isra, saya berangkat dari surah Al-Isra ayat 23. Tafsirnya tafsir Al-Qurtubi yang saya jadikan rujukan. Di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa qadara rabbuka, dan Allah telah mewajibkan dan Allah telah memerintahkan. Apa perintah Allah? Allah ta'budu illa iyyahu. Bahwasanya kata Allah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Sampai di sini saja dulu ya. Nanti lanjutkan. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Di dalam Al-Quran itu paling tidak kalau antum mencoba untuk mentadaburi atau meneliti, ada paling tidak ada dua hal yang tidak dipisahkan penyebutannya. Maksudnya ayatnya tidak dipisahkan. Yang pertama adalah antara sholat dan zakat. Kata Allah, aqimus sholat wa atuz zakat, tidak dipisahkan. Aqimus sholat wa atuz zakat. Kemudian yang keduanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain, anishkurli wa liwalidayka. Kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Banyak selain daripada ayat ini, ada ayat lain yang memang lebih senada dengan ayat ini. Tapi intinya sama, bahwasanya kita jangan menyekutukan Allah atau harus beribadah hanya kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini kata para ulama bahwa kalau tadi misalnya antara sholat dan zakat tidak dipisahkan, maka ini
ini menunjukkan bahwasanya kalaupun seseorang rajin sholatnya tapi tidak mau berzakat, maka dekati dari istilah sunnah. Itu tidak sempurna. Sholatnya rajin tapi zakatnya tidak mau, malas mengeluarkan zakat padahal dia orang kaya misalnya. Atau sebaliknya, zakatnya rajin tapi sholatnya enggak, maka itu juga tidak bagus, tidak sempurna. Kalau dalam konteks beribadah kepada Allah kemudian berbuat baik kepada orang tua besar, alhamdulillah antum di pesantren tiap malam alhamdulillah salat malam, tiap hari baca Al-Quran, bahkan antum menghafalnya, kemudian juga antum mengajarkan kepada teman-teman, membantu misalnya ibadahnya banyak. Tapi ternyata hubungan antum dengan kedua orang tua antum tidak bagus, sikap antum, akhlak antum terhadap orang tua antum, maka ini tidak sempurna. Nah, maka dalam ini bahwasanya berbuat baik atau birrul walidain terhadap kedua orang tua ini menempati posisi yang paling agung, yang sangat luar biasa, yang mana ini tidak bisa dielakkan lagi dari kehidupan kita. Ini sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, di setiap bentang langkah kehidupan kita, kita harus senantiasa berbakti terhadap orang tua sesuai dengan kondisi antum tentunya dalam hal ini. Antum sekarang sedang di pesantren, maka maksimalkanlah dalam hal ini. Maka dalam hal ini bahwasanya para ulama menjelaskan perintah beribadah kepada Allah, perintah berbuat baik kepada orang tua ini disejajarkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betapa pentingnya bagi kita sebagai putra dan putri dari orang tua kita untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Ikhwan wa akhwat, abnai wa banati, ada beberapa permasalahan yang dimunculkan oleh Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat ini. Saya mengambil tafsirnya dari tafsir Al-Qurtubi karena saya melihat penjelasannya cukup banyak, ada sekitar 13 permasalahan yang dimunculkan oleh beliau dari ayat ini. Pertama, saya tulis sambil ditulis. Pertama, permasalahan yang dimunculkan oleh beliau dari ayat ini adalah terkait dengan kalimat qadha atau kata qadha dalam ayat tadi. Wa qadha rabbuka, artinya terlebihnya wa qadha rabbuka itu artinya menetapkan atau memutuskan, tapi bukan dalam konteks hukum, bukan dalam konteks pengadilan. Kalau dalam konteks pengadilan juga ada kata qadha, memutus. Makanya qadhi itu hakim, artinya tugas hakim itu memutus. Tapi dalam konteks ayat ini qadha bukan memutus artinya, tapi kata beliau qadha ay amara wa alzama wa aljara. Bahwa qadha dalam ayat ini maksudnya adalah amara, memerintahkan, wa alzama, mengharuskan, wa aljara, dan mewajibkan. Berarti kata qadha dalam ayat ini maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kepada kita, mewajibkan kepada kita, memastikan kepada kita bahwasanya kita jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalimat qadha, apa kata qadha? Sebagaimana juga kata Imam Ibnu Abbas, kata beliau innama huwa wasarabbuka, artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita sebagai hambanya agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua yang dimunculkan oleh beliau adalah bahwasanya amar Allah Subhanahu wa taala bi ibadati wa tauhid. Allah menyuruh kepada kita agar beribadah dan bertauhid kepadanya, hanya mengesahkan Allah. Ini disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid kan ada tiga ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah terkait dengan peribadahan, ada tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah terkait dengan penciptaan alam ini, pengaturan alam ini, pengendalian alam ini. Kalau tauhid uluhiyah terkait dengan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Orang kafir juga sama meyakini bahwa
la yaqulunna Allah. Apabila ditanyakan